Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas soal topik yang sangat menarik ya dan juga penting untuk kita pahami dalam konteks perjuangan kesetaraan gender, yaitu kita akan bahas soal feminisme. Nah, tentu sebagian dari kalian pernah mendengar ya, apa itu feminisme. Nah, kita hari ini akan bicara bahwa feminisme itu sebenarnya punya berbagai aliran pemikiran dan juga punya fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, feminisme itu bukan sebagai gerakan tunggal yang hanya dengan satu perspektif saja, tapi ini juga punya spektrum ide ya dan juga gerakan yang akan sangat bervariasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa jenis feminisme yang utama ya, yang mewarnai perjalanan sejarah perjuangan kesetaraan gender di seluruh dunia. Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama yaitu feminisme liberal. Jadi feminisme liberal ini adalah teman-teman, ini adalah aliran feminisme yang paling tertua ya, dan ini juga paling banyak dikenal. Karena memang aliran ini itu menekankan pentingnya kesetaraan gender dan juga kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah hukum dan politik. Jadi dasar dari feminisme liberal ini, jadi dasar dari feminisme liberal ini adalah soal hak ya, soal hak-hak dasar yang harus diperjuangkan. Jadi hak-hak perempuan itu yang harus diperjuangkan ya, karena memang feminisme liberal ini berangkat dari upaya untuk memperjuangkan hak pilih perempuan, kemudian akses pendidikan yang sama, kesempatan kerja yang setara, termasuk juga penghapusan diskriminasi gender dalam hukum. Nah, feminisme liberal ini percaya bahwa kesetaraan itu akan dapat dicapai melalui reformasi sistematis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan pembaharuan terhadap regulasi-regulasi yang ada. Jadi mereka fokus pada perubahan hukum, perubahan kebijakan, dan praktik institusional untuk menghilangkan berbagai hambatan yang membatasi kebebasan perempuan. Jadi menurut feminisme liberal, bahwa upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender itu harus dimulai dari kebijakannya dulu. Jadi regulasinya dulu. Nah, regulasi dan kebijakan ini, perangkat-perangkat hukum ini yang harus diubah agar agar punya sense of terhadap perempuan gitu. Bagaimana kemudian aturan-aturan regulasi ini bisa mengakomodir agar hak-hak perempuan itu bisa diperjuangkan. Nah, tokoh yang paling utama dalam feminisme liberal ini salah satunya, ada banyak ya tokohnya, tapi salah satunya adalah Mary Wollstonecraft dan Betty Friedan. Ini adalah contoh pemikir feminisme liberal yang terkenal. Nah, kemudian yang kedua adalah feminisme radikal. Nah, ini berbeda ya dengan feminisme liberal, namanya saja radikal. Jadi, teman-teman hati-hati dulu. Jadi feminisme radikal ini akan melihat bahwa akar permasalahan dari ketidaksetaraan gender itu adalah soal sistem ya, sistem bagaimana patriarki itu mengakar. Jadi bagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan itu menjadi akar dari segala bentuk opresi, segala bentuk ketidaksetaraan yang terjadi. Dan ini harus dihapus secara total. Nah, para feminisme radikal ini sering fokus pada isu-isu soal kekerasan seksual ya, objektivitas perempuan dan kontrol atas tubuh perempuan. Nah, mereka menekankan bahwa personal is politics. Jadi ada hal-hal secara personal yang itu mengandung unsur-unsur politik, dan bagaimana pengalaman pribadi perempuan itu mencerminkan bagaimana struktur kekuasaan patriarki secara lebih luas. Nah, yang ketiga adalah feminisme sosialis atau Marxis. Nah, feminisme sosialis atau Marxis ini mencoba untuk menghubungkan penindasan terhadap perempuan itu dengan sistem kapitalisme. Jadi mereka berpendapat bahwa kapitalisme yang terjadi itu saling menguatkan dengan patriarki. Mereka mengatakan bahwa pembebasan perempuan itu hanya bisa dicapai ketika memang bisa mengatasi masalah dari kedua sistem ini, yaitu kapitalisme dan juga patriarki. Nah, para feminis sosialis ini menganalisis bagaimana perempuan itu seringkali melakukan kerja-kerja reproduksi dan domestik ya. Nah, kita tahu bahwa kerja-kerja reproduksi dan domestik yang dilakukan oleh perempuan ini memang tidak dibayar dan mungkin kurang dihargai. Jadi ketika perempuan kemudian dia bekerja di sektor domestik, padahal pekerjaan itu yang
lelah sekali ya dari pagi, kemudian tidak ada jam istirahat, tapi itu tidak dihargai dalam bentuk uang, jadi tidak punya gaji dan itu seolah-olah ketika tidak dibayar itu menjadikan mereka atau perempuan ini menjadi kurang dihargai. Nah, ini menguntungkan bagi sistem kapitalisme. Jadi mereka juga memperhatikan bagaimana kelas sosial itu akan mempengaruhi pengalaman perempuan dan mengakui bahwa perempuan dari kelas pekerja itu menjadi sebuah bentuk eksploitasi ganda. Nah, tokoh yang cukup terkenal adalah Clara Zetkin dan Alexandra Kollontai. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari feminis sosialis. Nah, kemudian juga kalau kita bisa lihat perkembangan selanjutnya ya, itu ada feminisme interseksional. Meskipun ini sebetulnya respon terhadap kritik dari berbagai feminisme mainstream yang mungkin cenderung mengabaikan pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang. Karena memang feminisme interseksional ini melihat soal identitas gender itu yang tidak bisa dipisahkan dari identitas lainnya seperti ras, kelas, seksualitas, disabilitas. Nah, ini melekat ya menjadi satu. Jadi nggak bisa ketika kita melihat ketidaksetaraan itu hanya dipengaruhi oleh gender saja, tapi juga justru bisa disebabkan oleh berbagai identitas lainnya. Nah, para feminis interseksional ini berpendapat bahwa berbagai bentuk penindasan, rasisme, klasisme, homofobia, seksisme, dan lain sebagainya itu memang harus ditangani secara bersamaan. Jadi tidak bisa kita hanya menyelesaikan masalah gendernya saja, tetapi ada banyak tumpang tindih yang sebenarnya terjadi. Nah, salah satu tokoh yang sangat bicara soal ini adalah Kimberly Crenshaw. Nah, nanti teman-teman bisa lihat berbagai karya-karya dari Kimberly ini. Teman-teman sebetulnya mungkin masih banyak lagi ya berbagai jenis feminisme yang utama, tapi mungkin itu saja dulu. Jadi teman-teman sudah mendengar ada banyak jenis feminisme dengan berbagai pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat feminisme itu mewarnai berbagai diskusi soal kesetaraan gender di seluruh dunia. Nah, ini akan menjadi pengantar. Jadi teman-teman punya bayangan bagaimana masing-masing aliran itu memiliki variasi dan kompleksitas tersendiri. Nah, yang perlu untuk dipahami benar-benar adalah bahwa feminisme itu bukan konsep tunggal, tapi ada banyak peragam pemikiran yang terus berkembang merespon konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, saya harap video ini membantu memperluas pemahaman kita dan juga memberikan inspirasi untuk mendalami bagaimana isu-isu gender yang terjadi di sekitar. Terima kasih.